Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Catherine Situmeang dengan NIM 1672513. Pada video kali ini, kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek mini matematika 1 dengan judul Perkiraan volume botol dengan integral. Sebelum presentasi, berikut ini saya tampilkan anggota-anggota dari kelompok 8. Integral tentu sebagai limit jumlah Riemann. Jumlah Riemann digunakan untuk menentukan luas wilayah di bawah suatu kurva Y sama dengan fx pada interval tertutup A sampai B. Nah, interval AB ini dipartisi menjadi n subinterval. Pada setiap subinterval ke I, terdapat persegi panjang yang dibentuk untuk mendekati luas di bawah kurva. Maka didapatkanlah rumus jumlah Riemann sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai n dari FCI dikali delta XI. FCI sebagai panjang dan delta XI sebagai lebar persegi panjang tersebut. Kemudian dapat kita definisikan integral tentu. Integral tentu merupakan limit dari jumlah Riemann ketika lebar subinterval maksimum yang disimbolkan sebagai delta x mendekati 0 dan jumlah partisi n mendekati tak hingga. Maka didapatkanlah rumus integral dari A sampai B dari fx dx sama dengan limit delta x menuju 0 dari jumlah Riemann. Kemudian ada volume benda putar atau prinsip irisan dengan metode cakra. Prinsip integral tadi dapat diperluas untuk menghitung volume benda putar yang terbentuk dari rotasi daerah dua dimensi dengan cara mengakumulasi elemen volume infinitesimal dV. Dapatlah rumus V, yaitu volume benda putar, sama dengan integral A sampai B dari dV. A adalah batas bawahnya, sedangkan B adalah batas atasnya. Dengan dV adalah elemen volume infinitesimal tadi yang memiliki ketebalan diferensial, yaitu dx ataupun dy. Nah, pada proyek kali ini, kami kelompok 8 menggunakan metode cakram. Metode cakram digunakan ketika perputaran daerah menghasilkan benda padat tanpa lubang, yaitu seperti cakram, di sepanjang sumbu putar dengan jari-jari dinyatakan sebagai fungsi Rx. Nah, penampang cakram tadi kita asumsikan sebagai lingkaran, maka luas penampang cakram yaitu AX sama dengan V Rx kuadrat. Maka didapatkanlah rumus volume benda putar dengan metode cakram sama dengan V dikali integral A sampai B dari Rx kuadrat dx. Kemudian, jenis botol yang kami gunakan untuk memperkirakan volumenya dengan integral adalah botol Biore Body Wash Relaxing Aromatic dengan volume bersih 100 ml. Pada segmen pertama ini, kita akan membentuk X sebagai fungsi dari Y berdasarkan 3 informasi utama. Yang pertama titik awal, titik maksimum, dan titik belok seperti yang udah tertera di slide. Lalu, kita menggunakan bentuk umum fungsi X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C. Pertama, kita gunakan titik awal 0,0 yang menghasilkan X sama dengan 2 dengan mensubstitusikan Y sama dengan 0. Kita memperoleh C sama dengan 2. Selanjutnya, kita manfaatkan sifat titik maksimum. Pada titik maksimum, turunan pertama fungsi terhadap Y harus bernilai 0, di mana turunan dari fungsi tersebut adalah 2AY plus B. Kita substitusikan Y sama dengan 6,2 menghasilkan B sama dengan min 12,4A. Kemudian kita substitusikan titik maksimum ke persamaan fungsi dan mendapatkan A sama dengan min 0,0195. Kemudian kita hitung nilai B menggunakan hubungan sebelumnya dan memperoleh B sama dengan 0,2419. Dengan demikian, bentuk akhir fungsi segmen pertama adalah FY sama dengan min 0,0195Y kuadrat plus 0,2419Y tambah 2. Perkenalkan, nama saya Kiria Leson dengan NIM 1672523, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perhitungan garis untuk segmen 2. Segmen 2 dimulai dari X0 sama dengan 2,68 dan Y0 sama dengan 8, lalu dia mencapai minimumnya di titik X1 sama dengan 2,6 dan Y1 sama dengan 9. Lalu fungsi akan berakhir di titik belok yang bernilai X sama dengan 2,63 dan Y sama dengan 9,7. Pada perhitungan segmen 2 ini, saya memposisikan segmen 2 pada botol itu seolah-olah menempel pada sumbu X, yang artinya Y0 itu bisa kita ganti sebagai 0 dan Y1 bisa kita ganti sebagai 1 untuk sementara. Pada nomor 1, kita bisa melihat bahwa bentuk fungsinya adalah AY kuadrat plus BY plus C sama dengan X. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, maka kita akan menggunakan Y sama dengan 0 di sini. Kita substitusi 0 ke dalam Y, maka jadinya kita bisa mendapatkan nilai C yang bernilai 2,68. Kemudian pada bagian nomor 2, seperti yang sudah kita ketahui bahwa suatu fungsi akan pada titik minimum ataupun maksimum ya, maka turunan pertamanya akan bernilai sama dengan 0. Maka kita turunkan fungsi yang ada pada nomor 1 terhadap Y, maka kita akan bisa mendapatkan 2AY plus B sama dengan 0. Di sini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya juga, kita akan substitusi Y sama dengan 1. Maka kita bisa mendapatkan B sama dengan minus 2A. Kemudian untuk yang nomor 3, kita akan meninjau titik minimum dengan menggunakan fungsi yang ada pada nomor 1. Di sini kita bisa langsung substitusi X sama dengan 2,6 dan A dan Y sama dengan 1.
Maka dari sini kita akan bisa mendapatkan minus 0,08 sama dengan A plus B. Lalu seperti yang sudah kita dapatkan pada nomor 2, kita bisa mensubstitusikan B itu sebagai minus 2A. Maka dari situ kita akan bisa mendapatkan nilai A itu sama dengan 0,08. Untuk menghitung B, maka kita akan substitusikan nilai A ini ke dalam B sama dengan minus 2A. Maka kita bisa mendapatkan nilai B sebagai minus 0,16. Kemudian untuk yang nomor terakhir, karena tadi kita pada awal kita seolah-olah memposisikan segmen 2 ini menempel pada sumbu X, maka kita akan mengembalikan posisi fungsinya ke seperti semula, yaitu yang berjarak 8 satuan dari sumbu X. Maka kita akan menggeser fungsi tersebut 0,08 dikali Y-8 kuadrat minus 0,16 kali Y-8 ditambah 2,68. Maka dari situ baru kita bisa melakukan fungsi akhirnya, yaitu Fy sama dengan 0,08 Y kuadrat minus 1,44 Y plus 9,08. Baik, untuk selanjutnya terdapat tahap pengintegralan fungsi. Di sini fungsi telah diketahui di mana Fy sama dengan minus 0,0195 Y kuadrat ditambah 0,2419 Y ditambah 2. Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan merupakan mencari luas alas. Di sini alas berbentuk oval, sehingga dapat dicari menggunakan 2,5 dikali Pi dikali A kali B, di mana A kali B merupakan diagonal yang terlampir di gambar tersebut. Di sini kita masukkan di mana A itu dihitung sebagai 2,8 dan B tidak diketahui. Di sini luas alas diketahui sebesar 4,396 B meter kuadrat. Langkah kedua yang harus kita lakukan merupakan mencari volume. Di sini volume seperti pada umumnya luas alas dikali tinggi, di mana luas alas kita sudah diketahui 4,396 dikali B dikali tinggi. Namun B kali tinggi merupakan hal yang sama dengan Fy, di mana itu adalah fungsi yang telah diketahui. Sehingga volume dapat dicari menggunakan teknik pengintegralan. Di sini 4,396 dikali integral dari 0 hingga 8 dan kita masukkan fungsinya minus 0,0195 Y kuadrat ditambah 0,2419 Y ditambah 2. Mengapa diambil titik 0 dan 8? 0 merupakan titik basis, titik paling awal, di mana koordinat 0,0. Dan juga titik 8 merupakan titik belok, sehingga di sini dapat diketahui terlampir di botol biore yang di situ titik 8 merupakan titik belok pertama yang dijumpa. Maka dari itu, ini merupakan batas atas dari teknik pengintegralan yang pertama. Lalu volume didapatkan setelah melakukan teknik pengintegralan berikut, volume didapatkan berkisar 89,78 ml. Ya, lanjut. Sekarang kita ke segmen yang kedua. Di sini kita akan menghitung dari bagian tengah botol sampai atas botol. Nah, di sini kita tadi kan sudah menghitung perhitungan garis fungsi garisnya, yaitu Fy sama dengan 0,08 Y kuadrat dikurang 1,44 Y kuadrat ditambah 9,08. Nah, di sini kan kita ingin menghitung dari volume. Nah, volume itu kita harus mencari luas alasnya dulu. Di sini luas alasnya dari botol tersebut adalah oval, sehingga kita akan mencari luas alas dari oval, di mana luas itu sama dengan setengah dikali pi dikali A dikali B. Di A ini diagonal vertikal dan B ini diagonal horizontal. Sehingga setelah itu dari data yang sudah kami dapatkan, diketahui bahwa diagonal vertikal yang kita asumsikan untuk dari atas sampai bawah botol itu sama, yaitu 2,8, sehingga kita akan masukkan ke rumus luasnya, yaitu jadi setengah dikali pi, yaitu 3,14, kemudian dikali A-nya diagonal vertikalnya itu 2,8, kemudian dikali B, yang kita tidak tahu nih karena ini merupakan bagian dari fungsi, sehingga didapatkan luas yaitu 4,396 B meter kuadrat. Nah, setelah kita sudah mendapatkan luas, kita akan mencari volumenya. Nah, volume itu kan luas alas dikali tinggi. Nah, di sini luas alasnya kan sudah kita hitung sebelumnya itu 4,396 B. Kemudian kita kali tinggi. Nah, di mana tinggi ini itu karena dia bentuknya tidak lurus sehingga itu membentuk suatu fungsi. Nah, di mana diagonal horizontalnya itu B dikali tingginya itu sama dengan fungsi dari garis yang tidak lurusnya itu, sehingga untuk menghitung tingginya, itu kita integralkan fungsi, agar kita bisa mendapatkan luas, sehingga nanti kita bisa kalikan langsung dengan alasnya. Nah, di sini langsung aja karena volume luas alas kali tinggi, kita masukin luas alasnya itu 4,396 B, dikali fungsinya, yaitu integral dari fungsi 0,08 Y kuadrat dikurang 1,44 Y kuadrat ditambah 9,08. Nah, kemudian ya udah seperti biasa, kita integralkan biasa fungsinya, jadi 0,08 Y kubik per 3 dikurang 1,44 Y kuadrat per 2 ditambah 9,08 Y. Dengan batas bawah itu 8 dan batas atasnya 8,5. Kemudian sehingga kita akan mendapatkan volume sama dengan 4,396 dikali 1,323. Sehingga kita akan mendapatkan volume sebesar 5,816 ml.
Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan perbandingan hasil perhitungan dengan volume yang sebenarnya. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh hasil volumenya itu sebesar 95,59 ml, sedangkan volume sebenarnya sebesar 100 ml. Jika dihitung galatnya dengan menggunakan rumus mutlak dari volume sebenarnya dikurang dengan volume perhitungan per volume sebenarnya dikali dengan 100%, maka hasilnya sekitar 4,41%. Galat tersebut dapat muncul karena terdapat 3 faktor kesalahan. Yang pertama, aproksimasi bentuk botol yang kurang maksimal. Terdapat sedikit lekukan kecil pada botol bagian paling atas. Dengan kondisi sabun tersebut sesungguhnya tidak dapat mengikuti fungsi matematis secara sempurna. Sehingga, hal tersebut menyebabkan fungsi yang telah ditentukan tidak sepenuhnya akurat dalam mendefinisikan bentuk botol. Lalu yang kedua, metode sumbu putar yang kurang simetris. Integral volume pada botol sabun itu menggunakan konsep dengan bentuk simetri putar. Tetapi perlu dipahami bahwa botol sesungguhnya itu tidak simetris, baik pada bagian depan dan belakang maupun kiri dan kanan. Lalu selanjutnya yang ketiga, volume yang tertulis berbeda dengan volume geometris. Botol sabun biasanya memberikan ruang kosong sekitar 2-5% untuk tekanan ataupun pompa, sehingga volume bersih atau neto belum tentu sesuai dengan volume sebenarnya. Sekian dari presentasi kami, terima kasih telah mendengarkan Pak.